Nah, kalau dilihat dari video ini, yaitu terlihat ada Fadlizon di depannya dan ternyata di sini ada Anies Baswedan. Nah, ini sangat mengagetkan sekali ya. Di sini kelihatan ada Fadlizon. Ketika kita tengah memperhatikan Fadlizon, ternyata di belakangnya ada Anies Baswedan. Ada apakah ini ya? Nah, kalau dilihat dari video ini, yaitu terlihat ada Fadlizon di depannya dan ternyata di sini ada Anies Baswedan. Ini sungguh sangat membingungkan ya, sepak terjang dari Fadlizon ini. Dari sini juga tidak diketahui ya, video ini diambil kapan dan juga di mana. Tetapi di sini kalau diperhatikan lagi ada banyak orang berbaju abu-abu putih, yaitu anak SMA lah. Padahal juga sudah diketahui ya, Gerindra itu sudah mencalonkan capres pada tahun 2024 adalah Prabowo Subianto. Dan sudah ditegaskan jauh-jauh hari, kemungkinan pada bulan Juli 2022. Sudah jauh-jauh hari Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres pada tahun 2024. Tetapi ini malah ada video dari Fadlizon bersama Anies Baswedan. Ya, semoga saja ini video diambil ya pada saat Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, alias sebelum Gerindra mendeklarasikan Prabowo sebagai capres 2024. Ini bahkan juga dikomentari oleh Sagittarius 23. Ini ada biaran Gerindra ikan buntal yang ucul lepas di kerumunan capres politik identitas. Gerindra tahu nggak ya? Bukannya Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo adalah capresnya. Melanggar kode etik organisasi partai nggak tuh Gerindra? Serius nanya. Memang kalau dilihat dari rekam jejaknya atau jejak digitalnya dari Fadlizon, itu memang Anies Baswedan dan Fadlizon itu adalah teman. Di sini bahkan juga ada berita, yaitu Fadlizon di sini bagikan foto lawas bersama Anies Baswedan. Fadlizon, selamat milad bro. Nah, di sini kelihatan foto dari Fadlizon dan Anies Baswedan. Ini foto 28 tahun yang lalu. Jadi memang bersahabat sekali, yaitu Fadlizon dan Anies Baswedan. Jadi ya tidak bisa dipungkiri ya kalau Fadlizon adalah teman yang sangat akrab sekali. Dari berita ini, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memasuki usia 53 tahun. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu merupakan kelahiran 7 Mei 1969. Selamat milad bro Anies Baswedan. It's not the years in your life, but the life in your year that count. Foto lawas 28 tahun lalu, ucap Fadlizon seperti dikutip dari akun Twitternya Fadlizon pada Sabtu 7 Mei 2022. Ucapan milad Fadlizon ini mendapat balasan dari salah satu politikus Partai Demokrat, Imelda Sari, yang turut memberikan ucapan selamat ke Anies. Selamat ulang tahun Mas Anies Baswedan, senantiasa sehat, keep shining, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, kata Imelda di akun Twitter Isari68. Nah, bisa jadi dari kedekatan itulah akhirnya Fadlizon memang terlihat ini mendampingi Anies Baswedan. Dari pertanyaan ini dari Sagittarius, apakah ini termasuk melanggar kode etik ketika tanda kutip Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden, tetapi ini yang notabene adalah kader dari Gerindra, kalau nggak salah wakil ketua umum ya, kalau nggak salah sih, malah di sini terlihat mendampingi Anies Baswedan. Apakah itu tidak melanggar kode etik? Jadi penasaran ya, komentar-komentar para netizen bagaimana di sini ya, ketika Fadlizon kepergok mendampingi Anies Baswedan. Dan ini bahkan aja ada captionnya ya, sehat dan sukses selalu buat Bapak Rashid Anies Baswedan, amin, 2024-2029 RI, insya Allah. Nah, kalau dilihat dari captionnya ini, ya kira-kira Anies Baswedan sudah dideklarasikan menjadi Capres 2024 oleh Nasdem. Artinya apa? Artinya berarti Gerindra sudah mendeklarasikan juga, yaitu Prabowo sebagai Capres 2024. Nah, seharusnya ini menurut saya ditindak tegas ya, karena memang Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai Capres 2024 dan ini ada kadernya yang terlihat
mendampingi Anies Baswedan. Nah, coba kita lihat komentar-komentarnya di sini. Kira-kira bagaimana? Kan sudah tak beri posisi jabatan apapun sama Pak Prabowo. Apa iya sih? Ya memang sih, pada tahun lalu dengar-dengar Fadlizon dipecat oleh Gerindra atau apalah, tetapi pada waktu itu sudah diklarifikasi bahwa Fadlizon masih menjadi kader dari Gerindra. Entah nggak tahu posisinya sekarang apa. Entah masih menjadi wakil ketua umum atau apa, itu yang tidak jelas karena update terakhir pada tahun 2020 yang lalu, yaitu update struktur organisasi. Kalau dilihat dari Google sih, ikan buntal mata gundu. Jangan-jangan ada yang main dua kaki. Gerindra, ayo yang adil buat kadernya supaya tidak ada yang sakit hati. Kaki 1000. Mungkin ada rahasia serius yang dipegang si buntal tentang Pak Bowo. Itu penyebab si buntal tidak dipecat. Itu mah emang permainan dari Gerindra. Emang Gerindra takut ya sama ikan bundal rambut cendana. Apalagi diketahui siapa Fadlizon ini mulai dari dulu ya memang ikut apa kata Pak Prabowo lah dari Gerindra. Jadi sangat susah sekali ya. Apalagi di sini juga ada rekam jejak, ternyata Fadlizon dan Anies Baswedan adalah teman yang cukup baik. Terbukti dari foto lawas yang diunggah Fadlizon saat mengucapkan milad Anies Baswedan, yaitu bahkan mengupload sebuah foto yang foto itu sudah 28 tahun yang lalu. Berarti persahabatan antara Fadlizon dan Anies Baswedan juga sangat lama sekali lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Anggota DPR Fadlizon mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berulang tahun pada hari itu. Fadlizon juga menggugah foto lawas bersama Anies Baswedan. Dalam unggahannya itu, Fadlizon dan Anies Baswedan tampak duduk bersebelahan sambil tersenyum menghadap kamera. Fadlizon tampak mengenakan jaket berwarna krem, sedangkan Anies Baswedan mengenakan kemeja hijau kotak-kotak. Fadlizon juga mengucapkan selamat milad kepada Anies Baswedan. Dalam unggahan tersebut, dia juga menyertakan kalimat lainnya dalam bahasa Inggris. Selamat milad bro Anies Baswedan, is not the year in your life, but the life in your year that count. Ucap Fadlizon dalam cuitan di akun Twitternya. Fadlizon seperti dilihat dari detik.com pada Sabtu 7 Mei 2022. Politikus Partai Gerindra itu juga menyertakan penjelasan unggahan fotonya yang diambil 28 tahun yang lalu. Dia menyebut foto itu diambil saat momen pertemuan aktivis se-Jawa Bandung. Itu acara pertemuan para aktivis se-Jawa Bandung, ucap Fadlizon. Fadlizon juga menyebut saat itu dirinya merupakan aktivis Universitas Indonesia UI sekaligus Ketua Umum ISAFIS. Sementara itu, kata dia, Anies Baswedan merupakan aktivis UGM dan Ketua BEM UGM. Aktivis mahasiswa, saya aktivis UI. Aktif di Senat Mahasiswa sekaligus kelompok studi. Sebagai Ketua Umum ISAFIS Indonesia Student Association for International Study. UNIS, aktivis UGM, Ketua BEM UGM ujarnya. Untuk diketahui, Anies Baswedan pada waktu itu berulang tahun yang ke-53. Anies lahir pada 7 Mei 1969. Bahkan, Partai Gerindra meluruskan informasi yang menyebutkan Fadlizon dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum. Gerindra menegaskan Fadlizon tetap menduduki jabatan sebagai Waketum Bidang Luar Negeri. Sementara posisi Wakil Ketua Umum Waketum Bidang Agama dijabat M. Irfan Yusuf Hashim atau Gus Irfan. Hal tersebut dikatakan juru bicara Partai Gerindra Habibur Rahman melalui Twitternya. Habibur Rahman pada Senin 8 Februari 2021 yang lalu. Tidak benar jika Bang Fadlizon dicopot jadi Waketum Gerindra diganti Gus Irfan Yusuf Hashim. Yang benar beliau berdua sama-sama menjabat Waketum. Bang Fadlizon Waketum Bidang Luar Negeri, Gus Irfan Waketum Bidang Agama, kata Habibur Rahman pada waktu itu. Sebelumnya, Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengukuhkan kepengurusan Wakil Kongres 8 Agustus 2020 yang lalu, tepat di HUT ke-13 Partai Gerindra pada Sabtu 6 Februari 2021.
Adapun yang dikukuhkan diantaranya Sufmi Dasko Ahmad yang diangkat menjadi Ketua Harian Partai Gerindra, Sandiaga Uno menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, serta Ahmad Muzani sebagai Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra. Prabowo juga menunjuk M. Irfan Yusuf Hashim atau Gus Irfan yang merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Hashim Asyari dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangannya tertulis pada Sabtu 6 Februari 2021 yang lalu. Bahkan Partai Gerakan Indonesia Raya menegaskan bahwa Prabowo Subianto merupakan calon tunggal sebagai Capres 2024 mendatang. Jika ada yang mengklaim sebagai Capres Gerindra selain Prabowo itu ilegal. Prabowo adalah Capres tunggal. Berkali-kali Pak Dasko itu mengatakan tunggal. Tunggal itu artinya satu. Hanya satu, namanya Prabowo Subianto. Tak ada calon lain dari Gerindra. Kalau ada yang ngaku-ngaku itu namanya ilegal, tegas Sekjen Gerindra Ahmad Muzani kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu 7 Januari 2023. Terlebih saat ini, kata Muzani, pihaknya telah mendirikan Badan Pemenangan Pemilu Bapilu dan Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra yang telah diresmikan oleh Prabowo. Ia menyebut terbentuknya Bapilu merupakan bentuk loyalitas para kader-kadernya mulai dari ranting hingga DPP yang ingin memenangkan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Ini penting bahwa dengan diresmikannya Badan Pemenangan Presiden artinya Partai Gerindra sudah menetapkan hanya calonkan presiden satu orang, namanya adalah Prabowo Subianto, pungkas Muzani. Loyalitas itu artinya samina wa atana, berdiri di belakang calon yang kita dukung. Calon kita semua adalah Pak Prabowo, sambung dia. Lebih lanjut, sekjen dari partai yang berlambang kepala Garuda berwarna kuning memastikan bahwasannya bila ada pemberitaan mengenai Prabowo Subianto mendukung orang lain merupakan hoax. Per 7 Januari, Badan Pemenang Pemilu Presiden sudah dideklarasikan tidak ada kata surut Prabowo Capres Tunggal Gerindra, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meresmikan kantor Badan Pemenangan Pemilu Bapilu sekaligus Badan Pemenangan Presiden Partai Gerindra pada Sabtu siang 7 Januari 2023. Peresmian tersebut berlangsung di Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Lejen S. Parman, Kafling 7, 8 Selipi, Jakarta Barat dengan sejumlah rangkaian acara yang telah disusun. Prabowo yang tiba di lokasi kantor Bapilu sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia bagian Barat langsung disambut dengan atraksi pencaksilat palang pintu. Setelahnya ia pun diberikan kesempatan untuk secara resmi membuka kantor yang didirikan oleh partainya. Dalam sambutannya tersebut, Menteri Pertahanan itu mengatakan, sebagaimana dalam sistem demokrasi Pancasila, khususnya dalam bidang parpol membutuhkan sistem kerja yang kredibel dan juga kuat. Terlebih menjelang pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada 2024 mendatang. Inilah pekerjaan kader-kader partai kita hadapi pesta demokrasi. Tidak lama lagi, kira-kira setahun lagi, Februari tahun 2024, ujar Prabowo dalam sambutannya pada Sabtu 7 Januari 2023. Ia pun mengingatkan kepada para kadernya agar mempersiapkan pemenangan dengan matang, bahkan meminta untuk mulai dari sekarang untuk terjun langsung ke hadapan masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa itu, 12 bulan berjalan secara cepat. Karena itu, Partai Gerindra sebagai salah satu pelaku politik yang mewakili aspirasi rakyat harus segera kerja keras memanfaatkan sisa waktu dan menyiapkan kader-kader pungkasnya. Bahkan diketahui, Partai Gerindra Fadlizon membantah kabar yang menyebut dirinya tersingkir
dari posisi Wakil Ketua Umum Gerindra. Fadlizon menegaskan dirinya masih di posisi sebagai Wakil Ketua Umum partai berlambang Garuda tersebut. Saya tetap menjadi Wakil Ketua Umum sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, katanya lewat pesan singkat pada Rabu 9 Februari 2021. Sementara itu, Ketua DPP Gerindra Habibur Rahman juga mengatakan Fadlizon dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama Irfan Yusuf Hasyim sama-sama menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Tidak benar jika Bang Fadlizon dicopot jadi Waketum Gerindra digantikan oleh Gus Irfan Yusuf Hasyim. Yang benar, beliau berdua sama-sama menjabat Waketum. Bang Fadlizon Waketum bidang luar negeri, Gus Irfan Waketum bidang agama, ujar Habibur Rahman. Fadli sempat dikabarkan tersingkir dari jabatan Waketum oleh cucu pendiri NU. Kabar tersebut bermula saat Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melaksanakan pengukuhan kepengurusan hasil Kongres pada 8 Agustus 2020 silam, tepat di hari ulang tahun ke-13 Partai Gerindra yang diadakan pada Sabtu 6 Februari 2021. Dalam pengukuhan tersebut, Prabowo menunjuk M. Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan yang merupakan cici penduru cucu pendiri Nahdlatul Ulama yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Sejumlah petinggi Partai Gerindra yang turut dikukuhkan diantaranya Sufmi Dasko Ahmad juga diangkat menjadi Ketua Harian Partai Gerindra. Sandiaga Uno menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, serta Ahmad Muzani sebagai Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra, ucapnya. Bahkan anggota DPR Fadlizon juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tengah berulang tahun pada waktu itu. Fadlizon juga bahkan menggugah foto lawas bersama Anies Baswedan 28 tahun yang lalu. Dalam unggahannya itu, Fadlizon dan Anies Baswedan tampak duduk bersebelahan sambil tersenyum menghadap kamera. Fadlizon tampak mengenakan jaket berwarna krem, sedangkan Anies Baswedan mengenakan kemeja hijau kotak-kotak. Fadlizon juga mengucapkan selamat milad kepada Anies Baswedan. Di dalam unggahannya tersebut, dia juga bahkan menyertakan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Politikus Partai Gerindra ini juga menyertakan penjelasan dari unggahannya yang diambil pada 28 tahun yang lalu. Dia menyebut foto itu diambil saat momen pertemuan aktivis se-Jawa Bandung. Itu acara pertemuan para aktivis se-Jawa Bandung, ucap Fadlizon. Fadlizon menyebut saat itu dirinya merupakan aktivis dari Universitas Indonesia UI sekaligus Ketua Umum ISAFIS. Sementara itu, kata dia, Anies Baswedan juga merupakan seorang aktivis dari Universitas Gadjah Mada dan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada. Aktivis mahasiswa, saya aktivis dari Universitas Indonesia, aktif di Senat Mahasiswa sekaligus kelompok studi sebagai Ketua Umum ISAFIS, Indonesian Study Association for International Study. Anies, aktivis UGM, Ketua BEM UGM, ujarnya. Untuk diketahui, berulang tahun yang ke-53, Anies lahir pada 7 Mei 1969. Partai Gerindra meluruskan informasi yang menyebut Fadlizon dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum. Gerindra menegaskan Fadli tetap menduduki jabatan sebagai Waketum. Tidak benar jika Bang Fadlizon dicopot dari Waketum Gerindra digantikan oleh Gus Irfan Yusuf Hasyim. Yang benar beliau berdua sama-sama menjabat sebagai Waketum. Sebelumnya, Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengukuhkan kepengurusan hasil Kongres 8 Agustus 2020 tepat di HUT ke-13 Partai Gerindra.
Adapun yang dikukuhkan diantaranya Sufmi Dasko Ahmad yang diangkat menjadi Ketua Harian Partai Gerindra, Sandiaga Uno menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Prabowo juga menunjuk M. Ihvan, Yusuf Hashim atau Gus Irfan yang merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 6 Februari 2021.